Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Anashwa dari kelas A dengan NPM 2317051022. Jadi di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai program UTP AI saya. Untuk studi kasusnya sendiri di sini karena saya merupakan NPM genap, jadi kita pakai studi kasus yang clustering. Kemudian untuk itu sendiri kita tuh bakal cari jumlah cluster yang optimal untuk clustering data spesies ikan, yang mana kita tuh pakai algoritma K-means dan juga tuh dibantu dengan GA, genetic algorithm. Tujuannya tuh ya untuk mengkelompokkan data ikan berdasarkan kemiripan dari karakteristik fisiknya tanpa menggunakan label aslinya. Untuk datanya sendiri aku ngambilnya tuh dari Kaggle ini, dari Kaggle dengan judul Fish Species Sampling Data Length and Weight, dan dia tuh data utamanya tuh ada pada spesies, nama spesies, kemudian ada data panjang, berat, dan juga rasio panjang dan berat. Di spesies ini sendiri tuh kayak ada udah Setipina teti dan Anabas testudineus. Kemudian ada 3.124 jenis spesies ikan lainnya. Nah, kemudian ini untuk programnya sendiri itu tuh sebenarnya kita import dulu library-nya. Di sini tuh ada import pandas, kita jadiin PD, NumPy jadiin NP, dan seterusnya. Kemudian di sini juga di SQL kita tuh import standar scalar, PCA, K-means, dan Silhouette score karena kita bakal pakai itu. Nah, untuk data yang tadi tuh aku download dulu dan masukin ke G Drive. Jadi kita bakal panggil dia di sini. Habis itu untuk ini implementasi GA, sebelumnya untuk ini sendiri pop size sendiri itu jumlah dari solusi per iterasinya gitu. Jadi ada berapa jumlah solusi di tiap iterasinya. Kemudian ada MaxGen ini tuh jumlah iterasinya. Kalau ini solusi iterasi, ini jumlah iterasi. Kemudian untuk K-min, K-max-nya itu sendiri tuh itu tuh range dari jumlah cluster yang kita ambil nanti. Kemudian ada mutation rate itu probabilitasnya. Nah, kemudian generate populasi awal ini nih kita bakal buat populasi awal dari angka random dari range K-min sampai K-max, dan itu tuh sesuai dengan banyaknya pop size. Nah, di sini kita akan pakai FL Fitness nih. Ini sendiri tuh kita bakal nguji pakai K-means dari setiap nilai K. Di sini kita pakai Silhouette score. Dan yang mana di sini juga kan makin dari nilainya itu makin tinggi nilai makin bagus. Jadi dia bakal nyari terus nilainya nanti yang paling tinggi dan bakal disimpan di skor. Kemudian ini ada roulette wheel selection. Ini bakal select parents lah. Kita bakal milih probabilitas dari fitness score-nya ini yang sebelumnya sudah kita carikan. Yang pokoknya yang sesuai, yang
probabilitasnya tuh sesuai, yang proporsional. Nah, kemudian ini crossover dan mutasi ini tuh crossover ini tuh dia ngambil rata-rata dari dua parents yang digabungkan, dan itu tuh hasilnya tuh hasil bulat. Nah, kemudian ini dia tuh ini kan bakal crossover kan bakal ngasilin anak baru lah, anak baru. Nah, kemudian dari mutasi ini dia bakal gantiin K itu pakai nilai random dari K-min dan K-mas. Tuh. Kemudian, nah, GA main loop. Jadi yang sebelum-sebelumnya ini bakal terus di looping sampai dia tuh dapetin nilai generasi yang skornya tuh paling baik lah, paling bagus. Tuh. Nah, kalau misalnya dia udah dapet yang bagus, yang memang terbaik, dia tuh bakal dia kan bakal looping terus kan sampai nilai maksimumnya. Dan kalau misalnya udah dapet, dia tuh bakal ngegantiin nilai generasinya tuh ke nilai maksimumnya. Itu. Nah, kemudian di sini tuh kita bakal milih jumlah klaster terbaik di generasi terakhirnya. Nah, di sini kita temuin kalau misalnya jumlah klaster yang paling optimal dari hasil GA-nya itu ada di klaster 8. Oke, untuk di sini sendiri pre-processing ini nih karena kita kan tadi kan nggak mau pakai label aslinya ya. Nah, untuk ini sendiri pre-processing karena kan tadi dari datanya tuh kita nggak mau pakai yang label aslinya, yang mana itu tuh spesies. Jadi kita tuh bakal ngehapus lah ya, karena kita tidak bakal menggunakan fitur spesies ini. Dan itu tuh bakal kita standarisasi pakai fitur ini agar datanya tuh seragam gitu. Kemudian di sini ada visualisasi. Untuk visualisasi ini sendiri untuk visualisasinya ini sendiri dia nampilin hasil dari GA generasi per generasi dari nilai fitnessnya ini. Jadi nilainya tuh rata ya guys. Jadi nilainya itu bisa dilihat bahwa ini tuh rata dari generasi per generasi itu sendiri. Nah, kalau misalnya untuk visualisasi dari PCA-nya ini, itu bakal bisa kelihatan hasil clusteringnya, yang mana tuh bisa kelihatan tuh datanya tuh terbagi gitu kan, dari generasi 0 sampai dengan generasi 7, yang mana itu kayak yang optimal gitu. Nah, begitu. Jadi ini hasil visualisasinya itu sendiri dari PCA
dan juga dari GA yang menunjukkan hasil yang stabil, dan ini dapat terlihat hasil clusteringnya yang terbagi sesuai datanya dalam cluster. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah cluster yang optimal ditentukan oleh genetic algorithm itu adalah 8. Kemudian skor Shilov dari model clusteringnya itu ada pada 0,6552 yang mana menunjukkan kualitas pemisahan cluster yang baik. Kemudian visualisasi dari PCA sendiri memperlihatkan distribusi dan memisahkan antar cluster secara visual. Baik, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata ataupun salah penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.